Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Lukman Nur Hakim di acara CFE Webinar Series. CFE Webinar Series ini diadakan oleh Center for Excellence Angkasa Pura I dengan mengundang pembicara dari praktisi-praktisi yang luar biasa, hebat, dan sangat-sangat menginspirasi yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik untuk kita ikuti. Nah, kalau webinar sebelumnya kita sudah bahas tentang budaya keamanan penerbangan, maka di webinar kali ini kita akan berbicara tentang Sustainable Entrepreneurship yang akan dibawakan oleh pembicara yang sangat-sangat luar biasa dan inspiratif, yang seperti saya bilang di awal, siapa lagi kalau bukan Bapak Irfan Wahid, yang merupakan salah satu komisaris di PT Angkasa Pura I. Langsung saja, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Irfan Wahid. Pak, selamat siang, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah Pak Lukman, terima kasih sudah dapat kesempatan ini. Senang nih bisa sharing cerita-cerita, mudah-mudahan manfaat dan bermotivasi lah. Siap Pak, terima kasih. Saya juga terima kasih banget nih Pak Irfan sudah bisa hadir meluangkan waktunya untuk bisa sharing ilmunya kepada kita Pak. Siap, monggo-monggo. Ya, mohon izin Pak Irfan. Selanjutnya kita juga punya sosok moderator yang sudah tidak asing lagi di dunia perwebinaran kita nih di Angkasa Pura I. Siapa lagi kalau bukan Pak Iwayan Widana yang merupakan Training and Development Management Senior Manager. Kita sapa dulu Pak Widana. Selamat siang Pak Widana. Siang Mas Lukman, sekali lagi Pak Irfan, terima kasih. Selamat siang. Sibuk banget Pak hari ini. Ya, jadi biasalah petang panti. Berkenan hadir. Mudah-mudahan lancar Pak. Siap Pak Widana, sudah siap ya Pak? Sehat Pak? Sehat Pak. Oke, mohon izin Pak Widana. Ada beberapa info penting dulu nih sebelum memulai acara yang akan saya sampaikan kepada para peserta tentunya. Yang pertama, peserta diharapkan mengenakan virtual background yang dapat di-download pada link ap1.link_webinar series. Jadi virtual background-nya seperti yang di belakang saya ini, yang agak kuning-kuning gimana gitu ya. Oke, yang kedua, harap peserta menonaktifkan mic pada saat acara berlangsung. Jadi apalagi pada saat nanti pembicaranya menyampaikan materi, mohon mic-nya dinonaktifkan. Terus yang ketiga, akan ada saldo link aja untuk 5 penanya terbaik. Masing-masing sebesar 100.000 kepada penanya terbaik. Jadi diharapkan para peserta tanya sebanyak-banyak dan sekritis-kritisnya. Oke, yang keempat, mohon mengganti ID peserta dengan format lokasi diikuti dengan nama. Jadi lokasi underscore nama. Ini namanya juga mohon nama asli ya, jangan hamba Allah. Ya, karena kita juga nantinya mau ngasih saldo link aja biar jelas namanya. Oke, yang kelima, peserta wajib mengisi link daftar hadir yang sudah dikirimkan pada kolom chat sebagai syarat untuk e-sertifikat. Jadi bagi yang tidak mengisi link, yang mengisi daftar hadir, mohon maaf, yang tidak mengisi daftar hadir tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi buru-buru nih, periksa di kolom chatnya, langsung isi daftar hadirnya. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Akhlak Angkasa Pura I. Kepada para peserta, harap mengambil sikap sempurna.
penghubung dunia. Angkasa Pura I, cermin keramatan Indonesia. Mengabdi untuk negeri, terus berinovasi, kembangkan diri, mengukir prestasi. Tumbuhkan kebanggaan, untuk melayani bangsa, tingkatkan selalu pelayanan prima. Bergandeng tangan, saling bahu-membahu, ciptakan bandara aman dan nyaman. Lingkungan hijau dan asri, masa depan gembira, memegang teguh nilai utama. Angkatan aman, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bersatu padu, meraih cita-cita, bersama wujudkan bandara kelas dunia. Melangkah serentak, putra-putri berdiri, majulah, jayalah, Angkasa Pura I. Oke, untuk selanjutnya, untuk memohon kelancaran pada saat acara berlangsung, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Mas Aan. Kepada Mas Aan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita khusyuk sejenak, seraya berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memandu dengan ajaran Islam, dimohon menyesuaikan untuk yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam acara webinar series Sustainable Entrepreneurship. Kami memohon acara ini selalu berada dalam ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan limpahkanlah kepada kami kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti webinar ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya kepadamu-lah kami berbakti, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara dimulai, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama untuk sebagai bagian dari dokumentasi kami, panitia. Kepada para peserta, mohon untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya dan pasang pose terbaiknya. Bagi yang mau make up, silakan make up dulu, nggak apa-apa. Oke, saya ambil aba-abanya ya. Tolong di-on-kan kameranya. Saya hitung 1 sampai 3. Oke, sudah di-on-kan kamera Zoom-nya. 1, 2, 3, bilang tempe. Oke, layar berikutnya. 1, 2, 3, bilang baterai. Tahan. Iya, foto dulu. Sudah? Oke, layar ketiga ya. Oke, layar ketiga. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bilang AP. Tahan. Iya, bagus. Ada layar keempat? Ada layar keempat. Sampai berapa layar? Wah, ini karena pesertanya banyak sekali ya, dari Sabang sampai Sarinah. Sampai 9 layar ini. Oke, layar keberapa tadi? Keempat ya? Keempat. Oke, layar keempat. Saya ambil aba-aba 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bilang baterai. Tahan senyumnya.
Iya, oke. Oke, layar 5 ya. Layar kelima, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, bilang sate. Tahan, iya. Tahan senyumnya, sudah. Layar ke-6, mohon semuanya mohon diaktifkan kamera zoom-nya untuk semua peserta. Layar ke-6. Layar ke-6, 1, 2, 3, bilang tempe. Tahan. Oke, sudah. Layar ke berapa? 7 ya? Oke, untuk layar ke-7, saya ambil aba-abanya. 1, 2, 3, bilang baterai. Terakhir. Oke, untuk yang terakhir, saya hitung 1, 2, 3, bilang sate. Tahan senyumnya, tahan. Nafasnya jangan ditahan ya, Bapak Ibu. Nafas tetap nafas. Oke, sudah difoto? Oke, sudah difoto. Selesai. Oke, baik, karena tadi sesi foto sudah selesai, rasanya juga sudah tidak sabar lagi untuk menyimak materi dari Bapak Irfan Wahid. Kepada Bapak Widana sebagai moderator, kami persilahkan. Ada ikan dimakan hansip, mari kita saksikan Sustainable Entrepreneurship. Monggo, Pak Widana. Terima kasih Mas Lukman. Mudah-mudahan hansipnya nggak nyampe ke kita nih, biar nggak ditangkap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Irfan Wahid, terima kasih sekali lagi, luar biasa. Walaupun kami tahu kesibukannya Bapak luar biasa. Disempatkan mudah-mudahan masih bisa ini ya Pak, masih bisa sharing waktunya, walaupun nanti juga ada infonya, ada diskusi lagi. Oke. Bapak Ibu sekalian, luar biasa webinar series kita hari ini Pak, tidak saja lewat Zoom, kita juga streaming YouTube di YouTube kita dari 200 peserta yang sudah masuk. Mudah-mudahan ini akan inspirasi bagi kita semua. Peserta yang hadir Pak dari Angkasa Pura Group, kemudian ada anak-anak D3 Pak, beasiswa kita yang ada di Sela Parang. Mungkin selain menyapa yang terhormat Pak Irfan, saya juga kebetulan juga hadir Pak Irfan. Ini ada yang kami hormati Pak GM dari Biak, GM Banjar, kemudian ada Pak Salahuddin Wahid, Bapak Rafi, Salahuddin Rafi, kemudian ada juga dari Komite Remunerasi Pak hadir. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Sebelum masuk Pak, untuk waktunya ke Pak Irfan, berkenan Pak kami sampaikan sedikit Pak untuk menginformasikan kepada seluruh peserta. Sebenarnya siapa sih Pak Irfan selain dikenal sebagai seorang komisaris AP1 gitu. Jadi Pak Irfan Wahid aktif di banyak hal, baik di perusahaan maupun di di organisasi begitu. Saya sampaikan Pak Irfan Wahid ini lebih dikenal, mohon maaf ya Pak, Ipang Wahid Pak. Jadi di dunia kewirausahaan UMKM, kemudian di organisasi beliau dikenal sebagai Ipang Wahid. Jadi beliau menamatkan dan menyelesaikan studi di Sarjana Desain Institut Kesenian Jakarta, kemudian mengambil studi di Bachelor of Art di Art Institute of Seattle. Nah ini beliau ternyata sibuk banget nih di korporasi. Selain komisaris di AP1, beliau juga komisaris di Siver, kemudian senior advisor di kitabisa.com. Beliau juga seorang branding consultant. Kemudian beliau sebagai owner beberapa entitas nih Bapak Ibu. Kemudian saya disebutkan dari Bayeltara Farm Teaser, kemudian Press Farm Aquaponik, kemudian Rekreasi Creative Playground, kemudian 25 Frames Production House, kemudian Sound Philip Audio House. Kemudian beliau sebagai founder dari Omah Asa,
Kemudian pernah di 2019 beliau sebagai senior advisor di Gojek. Kemudian tidak kalah juga sibuknya beliau di organisasi. Beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Kadin. Kemudian beliau juga anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah. Kemudian anggota Dewan Pakar di ICMI. Kemudian 2019 beliau aktif di Komite Ekonomi Industri Nasional sebagai Ketua Pokja Industri Kreatif. Ini selaras dengan kompetensi beliau. Kemudian di 2019 beliau sebagai Ketua Tim Quick Win 5 destinasi super prioritas. Kemarin beliau sudah hadir juga di salah satunya Pak ya, di Mandalika Pak. Kemudian beliau 2019 sebagai penasihat khusus Menko Marinvest. Nah, demikian sekelumit informasi terkait dengan Pak Irfan atau Pak Ipang. Begitu beliau terkenal di Sapa. Kemudian Pak Irfan izinkan kami kenapa meminta untuk di-share terkait dengan sustainable entrepreneurship, Pak. Jadi kondisi kita saat ini 2 tahun hampir dalam posisi pandemi, dari sisi korporasi AP1 sangat luar biasa tekanannya, sampai hari ini masih berjuang kita untuk bisa meningkatkan pendapatan. Tentu juga dari sisi personal AP1 Pak, banyak yang resah gitu Pak. Kira-kira ini kita ngapain dalam situasi pandemi, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kira-kira begitu Pak. Dan kemudian mudah-mudahan nanti juga bisa membantu nih Pak program pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja seandainya ada dari peserta kita ini yang sebenarnya sudah memulai untuk berwirausaha ataupun akan membuka wirausaha. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mendapatkan informasi data bahwa hari ini Indonesia baru 3,47% dari populasi kita yang aktif di bidang kewirausahaan. Mungkin masih tertinggal dari Thailand yang 4,26%, kemudian Malaysia yang 4,74%, dan kemudian tentu Singapura yang sudah mencapai angka hampir 9%, 8,76%. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Irfan, ini menggugah semangat kita untuk bisa menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan kita. Tentu yang pertama untuk AP1 ya, kemudian yang kedua mungkin untuk di luar AP1 sebagai tambahan kali ya Pak ya, supaya bisa bertahan di situasi pandemi dan kondisi selanjutnya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta, jangan lupa bahwa pastikan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, mohon dapat dituliskan di di chat. Apapun pertanyaannya, jangan sampai menunggu beliau menyelesaikan materinya. Monggo dituliskan, nanti kita pilih 5 penanya terbaik untuk mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000. 1,5 jam ke depan Pak Ipang, kami berikan kesempatan untuk bisa sharing Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian Pak yang bisa kami sampaikan pada pembukaan. Waktu dan ruang berikutnya kami persilahkan kepada Pak Irfan Wahid atau Pak Ipang Wahid. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Udana. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama saya mohon maaf karena terlambat. Jadi ini bukan alasan karena saya di PHP-kan oleh Google Map ya tadi. Karena menurut Google Map nyampainya jam 1:15, ternyata sampainya jam 1:20. Jadi ya mohon maaf sudah menunggu, mohon maaf sudah bergeser juga karena kesalahan komunikasi, miskom. Tadi pagi saya terpaksa harus, karena saya juga menginisiasi rapat di Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, jadi saya nggak bisa meninggal acara tersebut. Nah, saya diminta untuk bicara tentang sustainable entrepreneurship. Ini sebenarnya menarik ya, karena saya selalu diminta bicara tentang hal-hal yang serupa seperti ini. Sebelum saya mulai, mungkin saya mau share video ya. Tadi di salah satu
CV saya adalah founder dari Omahasa. Omahasa itu adalah kolaborasi untuk kebaikan. Foundernya ada saya, ada Gus Miftah, dan ada Atta Halilintar. Tapi juga ada beberapa inisiator, ada Mas Deddy Kobushe, ada Mas Arif Muhammad, ada Raffi Ahmad, ada Timi kitabisa.com, terus ada Wirdah Yusuf Mansur, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa video dari mereka yang buat pemanasan lah, buat pembukaan, mudah-mudahan bisa manfaat. Ada 2 video, monggo operator di play video 1 dan video 2. Terima kasih. Dalam konteks Sumpah Pemuda, menurut lo, Sumpah Pemuda kita dengan kekinian itu seperti apa, Tak? Kalau aku sih selalu yakin ya, bangsa yang hebat itu terlahir dari pemuda-pemudanya yang hebat. Jadi mungkin di Sumpah Pemuda ini, kalau semua pemudanya punya semangat yang hebat, punya dedikasi yang tinggi ya, untuk apapun yang dia lakukan nih. Kan aku juga belajar di bela negara gitu ya. Bela negara itu bukan berarti kamu harus ikut perang, bunuh-bunuhan atau perang sama negara lain, enggak. Sekarang ini kita di era bukan era kayak gitu ya, bukan era zaman dulu penjajah, tapi era gimana kita berbuat itu apa yang terbaik menurut bidang kita gitu. Mau kamu musisi, mau kamu olahragawan, mau kamu penjahit, mau kamu chef, mau kamu pilot, mau kamu pramugari, mau kamu bikin besi, tukang besi atau apapun itu, libatkanlah Indonesia kamu. Yang paling gampang kalau anak-anak muda ini mau maju, apa? Anak muda itu kebanyakan ngerasa one man show, mereka Superman, semuanya bisa dilakukan sendiri. Kayak contohnya beberapa kali ngobrol ke teman-teman yang baru mau buka bisnis, banyak orang yang semuanya dikerjain sendiri tuh, mulai dari hulu sampai hilir semuanya dikerjain sendiri. Terus ditanya kenapa nggak bareng-bareng sama orang? Karena mereka mungkin nggak dapat linknya dan menurut mereka ribet dan mereka ngerasa bisa segalanya. Plus ya nanti kalau misalnya bareng-bareng cuman bagi-bagiannya kayak gini ya, dibagi semua dibagi. Jadi itu yang selalu diluruskan, kayak kita tuh punya porsinya masing-masing. Kalau misalnya kita kolaborasi mungkin untungnya akan dibagi sama orang-orang, tapi bebannya dibagi juga, tanggung jawabnya dibagi juga, spiritnya juga jadi nambah bareng-bareng. Jadi mungkin anak muda bisa dimulai dari berkumpul dan bersinergi bareng-bareng sih. Jadi gitu, itu 2 cuplikan video dari Atta sama dari Arif Muhammad. Ini ada 2, ini Atta sama Arif Muhammad mungkin pasti udah kenal ya. Terutama buat yang milenials pasti kalian paham sekali siapa mereka. Kebetulan dua-duanya saya kenal sudah lama. Saya kenal Atta dari umur 7 tahun karena saya main sama bapaknya, sama keluarga mereka. Jadi Atta manggil saya Om. Arif Muhammad itu dulu partneran sama saya sekitar 8 tahun yang lalu lah. Kami bikin sebuah platform namanya Nyunyu sama Arif Muhammad dan sama Raditya Dika. Jadi ya dunia entrepreneurship memang bukan hal yang sangat baru buat saya. Nah, jadi mudah-mudahan saya bisa share lah di siang ini. Oke, kita bisa mulai dulu. Nah, karena tadi MC-nya tentang apa namanya Pan. Saya sebagai orang tertantang juga. Ini feedback ya. Bisa kecilin atau gimana? Udah nggak feedback kan? Nah. Makan Indomie pedasnya membara. Ditemenin Raisa dan Cinta Laura. Mantap. Pandemi boleh saja bikin kita sengsara. Tapi spirit kita mesti tetap juara. Setuju nggak? Nah, saya akan bicara tentang bagaimana menjadi pandemi pernah. Ini kan semua orang komplain tentang pandemi. Tapi daripada kita ngomong ke depan. Kira-kira apa yang bisa kita siasati? Makanya sebagai LC saya bukan ustaz, saya lulusan COVID.
Jadi saya bisa merasakan lah, karena pandemi kalau tidak kena COVID itu kayaknya belum sah. Jadi alhamdulillah banyak hal yang saya bisa. Iya, suaranya double ya. Mana kalau menyiasati suaranya ada double. Di situ double nggak suaranya? Ini di open nih. Mohon maaf, Pak Irfan, suaranya nggak masuk, Pak. Mohon maaf, Pak Irfan, suaranya belum kedengaran, Pak. Suaranya ada nggak sekarang? Ada suaranya. Tes. Sudah Pak, sudah masuk. Oke. Sudah masuk, Pak. Tapi nggak double ya? Gema apa nggak? Oke. Saya terusin ya. Jadi kalau suaranya gema ya. Karena di saya gema. Masih bergema, Pak. Masih bergema. Kalau sekarang ada suaranya sekarang. Halo Pak Irfan, tadi masuk Pak suaranya Pak. Oke, ini nggak gema ya? Atau gema? Karena di saya gema.
Apa yang ininya yang dimatiin kali? Oh, ini terlalu tes. Mohon izin Pak, kalau misalkan ada laptop di sampingnya yang nggak kepake, bisa dimatikan dulu Pak soundnya Pak. Gimana? Ya kalau misalkan ada dua laptop yang di sebelahnya nggak dipakai, nah itu dimatikan dulu Pak soundnya Pak. Oke. Iya. Kalau gitu yang share paparan dari sana aja ya. Nah, ini kan udah benar nih. Ya ini udah jelas Pak. Oke. Kita paparan dari sini aja, Pak. Oke. Saya terusin ya. Jadi mohon maaf. Boleh di-share tadi materinya? Oke. Kita mulai ya. Jadi saya akan bahas menjadi pandemipreneur. Jadi pandemipreneur istilah yang saya baru nemu tadi malam karena menurut saya menciptakan entrepreneur di zaman pandemi. Terus kita udah 20 bulan pandemi. Kira-kira dampaknya seperti apa? Next. Nah, yang pertama, yang paling parah udah pasti di PHK. Yang kedua, kita merasakan semua penghasilan berkurang. Sebagai orang kantoran, sebagai pengusaha, pasti omsetnya menurun. Nah, usaha merugi. Terus kira-kira pandemi ini lihat ada orang lain sukses, kita aduh males gitu, atau bosan kerja begini-gini aja, karena kan WFH kemarin kebanyakan, mudah-mudahan nggak WFH lagi. Nah, lama-lama akhirnya kita juga banyak berpikir, nah kita kepengen tantangan baru. Nah, ini kira-kira hal-hal seperti ini saya rasa dirasakan semuanya. 3 bulan pandemi pertama, kita semua di rumah, saya tipe orang yang memang harus terbiasa punya target. Jadi kalau di rumah aja, waduh stres saya. Akhirnya target saya adalah nurunin berat badan. Jadi saya berhasil nurunin 11 kilo di rumah. Karena mindset saya udah fokus di target, makan diatur, olahraga segala macam. Konteksnya apa? Konteksnya adalah itu tadi. Apapun yang kita lakukan, kalau kita punya target, kita fokus, kita pasti akan berhasil. Jadi beruntung di saat semua orang pada stres, di saat suami istri pada berantem, di saat pada nggak bisa ngapa-ngapain, saya santai-santai aja, malah seneng karena berat saya turun 11 kilo. Itu hasil daripada pandemi. Nah, terus kita mesti apa gitu loh, dengan kondisi seperti ini ya, dengan kondisi yang memang tidak disukai oleh semua orang, terus kita mesti ngapain? Next. Pandemi memang membuat banyak orang kesulitan. Tapi, nah ini, pandemi juga melahirkan banyak champion-champion baru. Nah, di tempat kami juga sama gitu loh. Nah, kebetulan di beberapa perusahaan saya, alhamdulillah memang banyak yang berantakan. Memang banyak yang terkena sama pandemi karena bidang industri kreatif kan paling terkena sekali ya dampak tersebut, atau pariwisata juga sama. Nah, itu yang membuat kita memang harus berpikir keras gimana caranya. Tapi ada beberapa perusahaan saya yang lain yang tidak kena dampak itu. Karena di perusahaan tersebut kita sudah terbiasa untuk bekerja dari rumah. Jadi work from home itu udah kita lakukan 1 tahun yang lalu. Jadi ya banyak juga melahirkan hal-hal yang baru. Beberapa kawan-kawan yang bekerja dari rumah dengan beberapa bisnis lain juga menurut mereka ya sudah, mereka harus berpikir bagaimana mengantisipasinya. Salah satu misalnya kayak anak saya ya. Anak saya umur 20 tahun, sebelumnya dia masih kuliah di Universitas Gadjah Mada, sebelumnya dia kalau di Jogja tuh selalu bikin event-event untuk musik, apa segala macam, dia stres, nggak bisa apa-ngapain, nggak bisa dapat penghasilan, tapi akhirnya dia dropshipping. Nah, ya lumayan dia akhirnya bikin ikutan dropshipping, terus mainan kripto segala macam, ya senang lah buat dia. Jadi menurut saya memang selalu pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Next. Nah, ini
faktanya bahwa sektor champion baru ini apa aja? Yang pasti F&B ya. Ya makanan gitu ya, food and beverages. Terus kebutuhan bahan pokok ya. Terus usaha atau jasa produk kesehatan. Ya makanya kita dengar tentang yang kehebohan masalah PCR kemarin. Atau jasa pendidikan dan pelatihan. Ini juga menurut saya luar biasa sih karena jasa pendidikan dan pelatihan ini yang nggak kepikiran sebelumnya tiba-tiba ada. Misalnya apa? Misalnya kayak saya di rumah, anak-anak saya yang ngaji, ustazahnya itu yang biasa datang ke rumah, mereka pakai Zoom. Oh jadi lebih enak. Jadi buat si ustazah itu malah lebih efektif. Dalam satu hari dia udah nargetin berapa yang dia mesti ajarin, terus dia ngurusin rumah dia sendiri. Jadi itu menurut saya champion baru ya. Nah, berikutnya adalah digital marketing dan jasa kurir. Kebetulan saya juga komisaris di platform di startup baru namanya Shipper. Shipper itu one stop untuk warehousing sama delivering barang lah. Jadi Shipper ini mudah-mudahan tahun depan dia bisa jadi unicorn. Nah ini menurut saya menarik. Next. Nah, jadi kalau dengan kondisi seperti ini, dengan keadaan seperti ini, kalau bagi saya ada 3 opsi ya yang kita mau bahas ya. Karena kemarin saya nanya sama sekretariat apa yang mesti kita bahas dan siapa saja target audiensnya, karena saya juga harus tahu target audiensnya itu siapa saja. Nah, target audiens yang pertama adalah mereka yang baru akan memulai berwirausaha secara full time. Apakah ini karena efek pandemi sehingga dirumahkan, atau efek karena di PHK, atau karena mau pensiun misalnya. Jadi dia akan memulai full time. Yang kedua adalah mereka yang menyambi wirausaha sambil tetap kerja. Nah, yang nyambi ini juga banyak gitu loh. Jadi beberapa kawan-kawan yang reseller itu ya nyambi aja sambil tetap kerja gitu. Mungkin malam atau bagaimana mereka pintar-pintar ngatur waktunya aja. Dan yang ketiga adalah mereka yang coba optimasi atau diverting existing bisnisnya. Termasuk beberapa nanti yang saya akan bahas di paling terakhir, di perusahaan-perusahaan kita sendiri, kayak anak perusahaan segala macam ya. Kayak anak perusahaan itu kan termasuk yang kena dampak ya. Karena ya wajar aja ya. Gimana nggak kena dampak? Karena memang anak perusahaan itu banyak tergantung sama induknya kan. Nah, sementara induknya traffic aja turun bisa sampai pernah ngehit di angka 10% dibanding 2019. Sekarang aja as per kemarin, seingat saya itu baru 46 apa 47% dibanding rata-rata tahun 2019. Jadi ya pasti gitu ya akan kena impact-nya. Jadi 3 ini yang akan coba saya bahas. Next. Nah, kenapa sih orang mesti berwirausaha? Saya sendiri berwirausaha itu dari zaman mau masuk kuliah. Saya ikutan lomba desain untuk perusahaan kaos namanya Country Fiesta yang kemudian menjadi HNR. Saya juara lomba itu, menang, terus diminta untuk ini sendiri, bikin desain-desain sendiri. Ya terus ya sudah mulai, saya pernah jualan lemari, saya pernah menjadi bandar angkot, rugi pula, nggak balik duitnya. Tapi ya itu pengalaman wirausaha. Jadi kenapa orang mesti berwirausaha? Pertama, jaminan pekerjaan ke depan, ya. Jadi mereka punya jaminan pekerjaan. Yang kedua, kalau wirausaha itu mengerjakan sesuatu yang kita suka. Jadi artinya kita nggak kena beban. Otomatis kita lebih motivated ya. Kemudian kita jadi bos sendiri. Saya seingat saya itu kerja sama orang tuh baru 1 atau 2 kali deh. Yaitu yang pertama yang di HNR itu, dan yang kedua di mana gitu. Jadi ya nggak dianggap komisaris ini agak berbeda case-nya ya. Jadi memang kita jadi bos sendiri, fleksibel waktu kerjanya. Fleksibel itu artinya bisa kerja 24 jam. Nah itu menurut saya yang menarik ya. Kemudian kita bisa memperkuat karakter kita. Memperkuat karakter itu karena apa? Karena yang pasti kita akan berhubungan dengan banyak orang. Kita akan berhubungan dengan tantangan pekerjaan kita. Otomatis karakter kita akan ditempa tuh, karena kita bisa gimana kita nge-solve problem, gimana kita mesti berdagang, gimana kita mesti berhubungan sama orang, macam-macam. Nah, kemudian
kenapa harus berwirausaha? Orang menganggapnya bisa meraih lebih banyak keuntungan. Kalau untung, kalau rugi, merugi lebih banyak. Jadi ya dua-duanya pasti ada plus minusnya. Nah, kalau untung artinya berdampak jangka panjang dalam hidup, ke depannya lebih enak. Nah, wirausaha juga bisa diwariskan turun-temurun. Kalau usahanya bagus, kalau nggak bagus ya pasti yang diwarisin juga nggak mau. Nah, yang terakhir ini adalah sumber penghasilan sampingan untuk yang side job. Banyak sekali teman-teman saya itu yang side job. Side job mereka biasanya kalau side job either mereka mainan proyek atau mereka memang bikin wirausaha tapi yang menjalankan orang lain misalnya. Itu juga mungkin aja. Atau memang online marketing. Ya, jadi itu sangat mungkin. Ya, jadi itu kenapa kita harus berwirausaha. Next. Nah, menurut saya ini adalah 7 cara gimana kita bisa mengembangkan mindset entrepreneur. Saya merasa saya jadi entrepreneur udah cukup lama dan bukan berarti semua untung, nggak juga. Saya punya perusahaan yang waktu itu lumayan besar, terus kemudian karena salah pengelolaan, kemudian hancur. Sampai 3 bulan yang lalu, saya masih harus bayar denda pajak. Padahal perusahaan itu udah tutup sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi ya sudah gitu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar aja lah, ada pekerjaan, ada bisnis yang untung, ada bisnis yang rugi. Ya gimana kita menyiasati ini semua. Nah ini kalau buat teman-teman yang pada mau mulai usaha atau mau menjadi entrepreneur atau mau sampingan, ini beberapa tips yang menurut saya sangat harus kita jelasin ya, harus clear banget. Nomor 1 adalah memiliki visi yang jelas. Kita mau ngapain? Nah, kita mau ngapain ini menjadi sangat penting nih, ya kan? Nah, visi yang jelas, otomatis turunannya nanti akan menjadi bisnis model dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kalau udah punya visi, kita harus cinta sama bisnis kita. Kalau kita nggak cinta, susah banget. Jadi gimana kita bisa mencintai, gimana kita bisa dekat, bisa running dengan baik kalau kita tidak cinta. Yang ketiga adalah kita harus punya apapun yang kita lakukan, mau itu bisnis baru, atau kita mau diverting, atau mau shifting dari bisnis yang sudah ada, harus punya competitive advantage. Kelebihannya apa? Kelebihan kompetitif kita, bisnis kita apa dibanding orang lain? Karena kalau tanpa itu, ya kenapa orang mesti sama kita? Bisa sama yang lain aja. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus nggak? Aman, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Jelas, Pak, jelas. Siap, sorry. Ya, nah yang keempatnya adalah berinovasi. Menurut saya inovasi itu sangat penting ya, karena tanpa inovasi itu akan sangat sulit sekali. Nah, inovasi itu bisa macam-macam ya. Kalau bagi saya ngobrol sama beberapa kawan-kawan yang muda-muda. Saya tuh di perusahaan-perusahaan saya itu mayoritas 95% umurnya di bawah 35 tahun. Terbanyak adalah di bawah 30 tahun. Jadi saya sehari-hari itu mainnya sama anak-anak umur 20-an. Benar-benar main sama mereka. Dan saya ngasih kesempatan banyak sekali kepada orang-orang di dekat saya ya. Dan rata-rata misalnya kayak mantan spree saya, sekretaris pribadi gitu ya, itu begitu sudah 4 tahun, 5 tahun, saya push mereka untuk bikin usaha. Jadi mereka jadi partner saya. Bisa dibayangin aja dari mulai anak buah, terus menjadi partner gitu. Bagi mereka sih seru gitu, dan itu memang terjadi gitu. Nah, kenapa? Karena menurut saya mereka punya inovasi yang sangat luar biasa. Inovasi, mereka kerja keras. Jadi asisten saya itu nggak ada waktunya. Jam berapa saya WhatsApp, ya mereka harus jawab. Dan itu sering banget, jam 12 malam, jam 1 pagi, ya biasa. Tapi mereka juga tidak harus ngantor biasa. Jadi ya memang yang saya pegang adalah inovasi dari mereka, dan mereka punya loyalitas yang sangat tinggi ya. Mereka persisten, mereka nggak gampang menyerah. Nah, itu yang
pentingnya. Nah, yang kelima adalah kolaborasi. Collaborate and delegate. Collaborate ini kenapa saya membuat Oma Asa sama Atta Halilintar dan sama Gus Miftah? Karena bagi saya zaman sekarang adalah zaman kolaborasi. Itulah kenapa saya ke Lombok kemarin, saya ajak kawan-kawan dari komunitas. Mereka minta tadinya mau bikin Creative Hub. Saya bilang tanggung Creative Hub. Mereka bikin aja sekalian Community Hub. Karena komunitas itu adalah pilar paling luar biasa zaman sekarang. Jadi akhirnya mereka berkolaborasi bareng. Kita lagi insya Allah akan bikin Lombok Creative Community Hub itu di bekas bandara AP yang lama di Selaparang. Nah, itu kolaborasi. Nah terus tadi saya sebutin ada delegasi, itu menjadi penting biar beban nggak ada di kepala kita. Inilah yang tadi disebutkan sama Arif Muhammad. Arif Muhammad ini kalau buat yang nggak tahu, dia adalah YouTuber dan apa namanya Instagram ya. Dia selebgram, followernya lumayan lah 4 jutaan gitu ya. Tapi dia yang memulai ikoy-ikoyan. Ikoy-ikoyan tuh charity lah untuk orang yang butuhin macam-macam hal. Jadi kolaborasi itu penting. Nah yang 6, kita tanamkan spirit lebih baik dari sebelumnya. Itu sih buat saya harus ya, karena kalau ini sendiri juga ada hadisnya. Jadi itu penting sekali. Dan yang terakhir, aware keuangan perusahaan. Kenapa? Karena saya banyak hancur perusahaan karena keuangannya buruk. Saya background-nya adalah orang seni. Saya desainer, terus sekolahnya TV producer. Sekarang lagi ngambil S2, magister manajemen. Karena saya tahu aspek keuangan saya buruk sekali. Nah, itulah menjadi sangat penting untuk mindset entrepreneur ini. Next. Nah, kalau ditanya ya, terus Pak, kita mau mulai sebagai apa? Nah, ini ada beberapa yang bisa saya share di sini ya. Ada macam-macam kan, saya rasa juga Bapak Ibu, Mas Mbak semua tahu. Ada yang namanya franchise ya. Franchise itu semuanya sah-sah aja. Franchise yang tidak sah itu adalah nggak usah bercanda. Franchise-nya semua sah-sah aja, bagus-bagus aja, Indomaret apa segala macam. Jadi yang berikutnya marketplace, kita jualan, dan berikutnya reseller yang lagi hot sekarang. Sedikit saya mau cerita tentang reseller. Reseller itu yang lumayan sukses sekarang menurut saya selain MLM. Ada yang lagi anaknya Yusuf Mansur, namanya Wirda Mansur, yang ikutan di saya di Oma Asa. Dia punya platform namanya Millennial Anti Bokeh, MAB. Anggotanya 400.000 orang. 400.000 orang, untuk jadi anggota dia harus bayar 100.000. Jadi untuk bayar 100.000 itu untuk apa? Untuk bisa masuk ke dalam perkumpulan tersebut dan mendapatkan pelatihan dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi reseller dari 30.000 produk-produk yang mereka punya internally. Itu dahsyat menurut saya, dan ini saya lagi mau kolaborasi sama Wirda, gimana kita bisa gedein supaya bisa sampai ke angka jutaan-jutaan segala macam. Ya, itu reseller. Kemudian ada namanya dropship. Dropship, ada kisah menarik dari seorang kawan yang jualan obat penumbuh brewok pakai kemiri kan. Nah, dia ngambilnya dari Cina, terus dia jual lagi di tempat lain. Dropship ini dia udah ngejalanin selama 1 tahun, untungnya ratusan juta. Sampai 1 tahun kemudian dia mau nyobain nih barang yang dia punya, dia ambillah tuh. Selama 1 tahun dia tidak pernah melihat wujud fisik dari barang dia seperti apa. Kemudian dicobain, apa komentar dia, gila bau banget ini. Si obat penumbuh jenggot ini. Semenjak itu dia ilfil dan sudah berhenti dari kegiatan dropship barang tersebut. Jadi menurut saya unik ya, dia bisa jualan, bisa mendapatkan uang dari sesuatu yang dia belum pernah lihat wujudnya. Itu namanya dropshipping. Kemudian ada subscription yang kita juga tahu, dan manufaktur lah pabrik ini. Nah ini ragam-ragam model bisnis yang umum ya, yang terjadi. Nah, kita mau seperti apa ya, monggo kita mesti cobain. Terus
Nah, kira-kira kalau di masa pandemi ya, gimana cari ide bisnis gitu. Nah, ini ada 3 faktor yang kira-kira bisa jadi insight buat kalian yang mau memulai usaha baru. Ini bisa dari individu maupun untuk anak-anak perusahaan. Menurut saya ini sangat relevan. Yang lagi tren, udah pasti makanan sehat. Karena semenjak pandemi semua orang mau menjadi hidupnya sehat. Itu udah pasti. Yang kedua, jamu. Ini juga sama. Jamu karena mereka paranoid, waduh ntar saya daya tahan tubuh lemah, gampang kena penyakit, segala macam. Makanya mereka jualan jamu. Terus tanaman-tanaman macam tanaman janda bolong lah, apa segala macam. Dan ikan cupang. Ikan cupang itu benar-benar luar biasa. Ikan cupang itu luar biasa kalau di bisnisin ya. Terus skincare tentu saja, karena kalau nggak kayak gitu, Gilang tidak akan bisa luar biasa. Nah ini skincare, uniknya skincare ini kita bisa ngambil dari Cina juga, kita bisa bikin brand sendiri dan kita bisa jualan sendiri. Nah jadi memang luar biasa. Atau kalau nggak karena landasan tren, karena landasan periode musim ya. Kalau Lebaran ada parcel misalnya, atau jajanan puasa busana Muslim. Nah sebentar lagi akan mulai masuk Natal, itu kan juga sama. Sebentar lagi akan masuk tahun baru. Nah itu juga yang bisa diiniin. Oh, tren tadi yang lagi bisa dikembangin juga apa? Tren ini Korea nggak bisa habis itu. Jadi bisa macam-macam dari yang Korea itu. Mau jual merchandising atau apapun. Atau hal lain adalah masalah sekitar kita. Pengolahan sampah, servis AC, terus yang tadi saya bilang, guru ngaji online, ya kan, penitipan anak, servis alat listrik, karena setiap hari mainan gadget begitu. Nah ini menurut saya sih tinggi ya demand-nya. Terus, nah, tapi dari semua itu, ini landasan yang paling penting nih buat kalian yang mau memulai, baik individu maupun korporasi. Buatlah apa yang bisa dijual, ya. Kalau nggak bisa dijual, nggak usah dibuat. Jadi jangan dibalik. Jangan kita menjual apa yang bisa dibuat. Main asal buat terus jualnya susah. Jadi harus membuat apa yang bisa dijual. Kita cari produk atau apa segala macam yang laku, yang ada marketnya, yang udah jelas siapa mau pembelinya. Nah itu yang menurut saya menjadi sangat penting karena banyak beberapa teman-teman apalagi yang di industri kreatif, wah main bikin aja terus habis itu jualnya gimana? Demand-nya nggak ada, siapa yang mau gitu deh. Gitu. Terus kalau ada yang nanya mau mulainya dari mana sih sebenarnya? Saya selalu percaya sama riset. Riset itu tinggal googling, banyak cara. Nah, jadi kita lihat, kita punya interest-nya apa? Interest-nya kalau sudah didapat, kita lihat datanya. Apakah demand-nya setinggi itu? Kalau memang demand-nya tinggi, oke. Kira-kira nanti manajemen produksinya susah apa enggak untuk membuat itu? Nah, itu semua harus dimulai dari riset. Jadi nggak ada alasan kalau tidak googling itu bagi saya, orang yang tidak googling untuk memulai bisnis sih parah sih. Saya beberapa kali jadi mentor di acara kompetisi bisnis. Yang beberapa kali rajin itu salah satunya adalah Pemkab Banyuwangi. Saya bikin jadi jagoan bisnis, jagoan tani, itu semua startup semua. Dan itu semua luar biasa, ide-idenya sangat tidak masuk, nggak kepikiran sebelumnya, oh ternyata ini bisa laku gitu ya. Nah ini dari semua itu sama, base-nya dari riset. Base-nya dari riset menghasilkan data bahwa oh demand ini ada, oh ini mau gitu. Jadi jangan main asal buat aja. Yang kedua, kalau setelah riset kita follow akun-akun yang cocok sama interest kita itu, apa yang kita mau usahakan. Jadi kalau kawan-kawan semua di sini nggak punya akun medsos, waduh, rugi bener. Tapi kalau punya akun medsos yang di follow juga akun-akun yang cewek-cewek, ya gitu deh. Nah, itu juga rugi juga sama. Ya sekali-sekali boleh lah. Tapi kebanyakan yang produktif. Karena kalau nggak kayak gitu, kita tidak mendapatkan insight akan cerita-cerita orang-orang tersebut. Ya. Yang ketiga, kita cari tahu gimana mulainya. Ini bisa kita
googling, kita bisa lihat di akun-akun medsos, atau DM ke mereka, karena banyak dari mereka juga sama gitu loh. Di DM dia ngejawab, oh ini mesti begini, mulai segala macam. Jadi bagi saya nggak susah lah gitu. Terus biasanya ada ngajarin tuh ikutan kursus atau magang segala macam lah. Nah, setelah dapat dikonsultasikan baru kita buat model bisnisnya. Nah, model bisnisnya sekali lagi kan tanya tuh sama teman-teman yang ekonomi segala macam. Nah, itu bisa dikerjakan ya. Nah, yang paling penting dan ini juga pelajaran buat kita semua, buat saya juga sama. Beberapa kali saya ambles itu gara-gara mulainya skalanya nggak dari kecil, tiba-tiba mau besar gitu. Jadi padahal segala sesuatu harus kita upayakan dari kecil dulu. Kita cobain segini size-nya, kemudian menjadi besar, menjadi lebih besar lagi, dan semua akhirnya bisa scaling up. Terus? Next. Nah, tadi kalau mau ditanya step by step untuk membangun bisnis itu seperti apa? Jadi setelah tadi googling, setelah tadi research gitu ya, kita bisa menentukan dari satu adalah model bisnis kita mau apa. Saya belum lama baru bangun farm di Cisarua. Model bisnisnya adalah saya nyebutnya aquagriculture. Jadi ada polikultur karena ada 3 komoditas dalam satu ekosistem. Ada sayuran, ada ikan, ada udang. Jalan nggak? Jalan. Menguntungkan nggak? Setelah berjalan kita melihat dia bisa dijual, tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, kita kasih waktu lagi 3 bulan. Ternyata ngurusin 3 ekosistem, ngurusin 3 komoditas dalam satu ekosistem itu sangat tidak mudah, apalagi untuk makhluk hidup. Jadi yang sini dibenerin, yang sini turun. Yang sini dibenerin lagi, yang sini mati. Yang sini dibenerin lagi, yang sini punya penyakit itu. Jadi akhirnya kompleks banget. Akhirnya saya ganti itu model bisnisnya dari yang polikultur menjadi monokultur. Nah, saya yang sudah puluhan tahun aja masih tetap berkutat dengan masalah-masalah ini karena memang ini bisnis yang relatif baru. Akhirnya saya merubah model bisnisnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan walaupun belum optimal, tapi nggak apa-apa, kita berjalan aja. Nah, itu yang pertama, tentukan itu. Yang kedua, competitive advantage-nya apa? Nah, sama untuk kasus yang tadi yang saya bilang itu menjadi monokultur tadi, kami ini saya hatchery ikan lele. Orang menyepelein, ngapain mainan ikan lele? Kalau pembesaran iya, saya nggak mau karena cuannya sedikit. Tapi kalau pembenihan, saya jual benih per ekor saya jual, ya kan? Dan itu potensi besarnya, potensi lebih tinggi, cuannya gede sekali. Nah, jadi competitive advantage-nya itu saya membuat hatchery indoor, insya Allah lebih baik, lebih kuat, nih kayak gitu-gitu. Nah, itu competitive advantage-nya. Kelebihan kita dibanding yang lain apa? Setelah itu kita segmentasi konsumennya. Saya pada waktu bikin si hatchery ini yang Bayile itu, saya udah segmentasi konsumennya, oh ini buat daerah sini. Karena saya tahu datanya adalah kebutuhan orang Indonesia makan ikan lele adalah 2 juta ton per tahun. Ini data 2019 dari KKP. Jadi setelah saya turunin begini, kalau saya ikutan di marketnya Jakarta dan Jawa Barat aja, itu luar biasa karena masih besar. Nah itu kira-kira gitu. Kemudian value proposition-nya apa? Nah, value proposition yang saya tawarkan, ini sebagian sekalian contoh ya. Artinya kita ngomongnya bersih ya, value itu bersih dengan farm yang modern, dengan jaminan distribusi yang lebih baik, dengan ya macam-macam. Jadi kita punya value itu yang harus kita tawarkan. Nah, kemudian revenue stream-nya, sumber pendapatannya akan dapat dari mana? Ya kan, tanpa itu kita kan akan tahu, bikin barang aja nggak bisa ngejual, wah repot. Sama cost structure-nya bagaimana, SDM-nya bagaimana juga, siapa yang akan mengerjakan apa, terus jenis kegiatan aktivitas usahanya apa. Nah, 9-nya menjadi penting, karena kalau saya sendiri, saya berat. Akhirnya saya ajaklah beberapa kawan, lo mau nggak kita bikin begini? Oke, gue chip in segini, tapi yang ngejalanin gue. Ayo, boleh. Oke, di situ. Nah, itu yang terakhir adalah customer relationship, karena itu menjadi penting, kita harus menjaga relationship dengan yang lain. Nah, next. Jadi
terakhir sebelum kita diskusi, jadi menurut saya lebih banyak diskusi akan lebih enak ya. Bagaimana dengan bisnis yang sudah mulai berjalan tapi merugi? Nah, ini kan pilihannya ada dua. Tadi kan saya cerita di awal itu adalah tentang mereka yang mau memulai bisnisnya. Mereka yang mau memulai usaha. Ada dua, mau memulai atau nyambi. Nyambi juga pilihannya ada macam-macam. Jadi bisa dua-duanya dijalankan sekaligus. Tentu saja dengan tidak mengorbankan dan mengambil waktu dari perusahaan kantor yang sedang berjalan, yang masih existing. Nah, kemudian untuk yang bisnis sudah mulai berjalan tapi merugi gimana? Termasuk salah satunya adalah anak-anak perusahaan. Kan pilihannya ada dua. Mau stick di existing business atau kita mau mencari peluang bisnis baru. Nah, ini kan mesti dikaji. Jadi sama halnya, saya bilang sama teman-teman dari anak perusahaan, ya kita lihat. Kalau misalnya memang sulit sekali untuk mempertahankan yang existing, apalagi di zaman yang lagi kayak begini, di mana traffic pesawat, penumpang, semua lagi rendah, nggak ada cara lain untuk revenue enhancement itu adalah memulai bisnis baru. Walaupun kita tidak terbiasa, ya kita harus mulai. Artinya, kita jangan berharap dalam 1 tahun terus langsung untung apa segala macam, ya enggak. Tapi at least kita sudah mencoba untuk memulai sesuatu yang lebih menguntungkan. Kalau mau yang cepat dan uangnya besar, mungkin melalui trading. Ya memang harus dicoba semuanya. Karena tanpa trade, tanpa mencoba, nggak akan pernah kita bisa mendapatkan kira-kira berhasil atau tidak. Nggak ada jaminan juga. Tapi juga akan lebih tidak ada jaminan lagi kalau kita tidak memulai gitu loh. Jadi itu gitu loh. Saya mengapresiasi sekali kawan-kawan yang bisa mendapatkan revenue dari tambahan dari parkiran misalnya. Nah itu menurut saya dahsyat gitu loh. Nah itu juga yang kami lakukan di Lombok. si community hub tadi. Lombok kita coba bikin sesuatu yang happening, yang targetnya mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan itu menjadi tempat yang hits buat mereka. Kalau di Jakarta kan ada yang namanya M-Block atau sekarang ada Post-Block. Itu cuma tempat nongkrong doang. Padahal yang kita mau bikin di Lombok itu adalah tempat nongkrong buat kuliner, terus ada tempat atraksinya, mereka bisa panjat tebing, panjat wall climbing, ada atraksi rumah hantu, apapun yang cuanable, apapun yang bisa menghasilkan uang kita pikirin di situ. Sebego-begonya kita dapat uang dari parkir. Sebego-begonya kita dapat profit sharing dari makanan kuliner. Atau kalau mau kita bikin atraksi sendiri pariwisata di situ. Jadi nanti itu akan menjadi benchmarking kalau orang ke Lombok itu harus datang ke situ. Nah itu yang kita lagi berharap mau kita jalanin mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan sudah mulai terlihat mulainya, titik mulainya. Terus mau mulai dari mana kalau di Lombok ini? Ya sambil kita mulai pembangunan kan kita bisa ngundang dulu. Yang paling gampang adalah apa? 1, movie night. Movie night itu nggak perlu modal. Cuman layar tancap terbuka, mobil datang, parkir. Mereka makan minum, kita dapat duitnya juga dari situ. Karcis tiketnya, kita juga dapat duit dari situ. Yang paling penting adalah orang jadi tahu bahwa Selaparang akan menjadi tempat hits yang akan dibuka dalam beberapa bulan ke depan. Situ. Atau misalnya food truck, kan juga macam-macam. Jadi banyak sebenarnya. Nah, kenapa kami push untuk Selaparang? Gini, orang Indonesia berbeda dengan orang asing. Kita punya Mandalika. Ya, kita punya Mandalika. Tapi faktanya adalah yang ada di sini semua, saya yakin kalau ke Mandalika nggak akan bakalan betah nongkrong di pantai lebih dari 15 menit. Datang, foto-foto, masuk mobil, balik. Pasti, karena kita semua takut hitam. Ya, jadi itu fakta. Jadi orang akhirnya kembali ke mainland, kembali ke Mataram. Kembali ke Mataram buat jalan-jalan. Sementara di Mataram nggak ada apa-apa. Tempat beli oleh-oleh susah, tempat buat nongkrong anak-anak muda nggak asik. Nah disitulah kita ngelihat celah, kita ngelihat kesempatan, dan itu yang saya push kepada teman-teman dari AP Hotel, dari APH, ayo kita buruan bikin. Saya kontak, mumpung saya punya network lumayan bagus, saya kontak Pak Gubernur setuju, saya kontak beberapa menteri-menteri bantuin, malah ada dari Kemen Koperasi, UMKM, Pak Teten, saya telepon langsung hubungin sesmennya, langsung dikasih kesempatan latihan dan jadwal, padahal suratnya belum masuk.
Jadi kita harus optimalkan itu. Saya kontak Pak Sandi sepakat untuk geser anggaran yang ada di Mandalika untuk pindah ke situ, harus berjalan dan harus kreatif tadi. Itu kan semua nunjukin inovasi yang baru, kreatif yang baru, kepercayaan yang tinggi, goalnya jelas, visinya jelas, cinta, pasti cinta. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Nah, untuk berikutnya saya rasa akan lebih asik kalau kita tanya jawab ya. Sambil saya sekalian juga minum karena udah haus banget. Saya rasa itu Pak Wedana, Pak Moderator, teman-teman yang lain, mudah-mudahan manfaat sharing ini. Selanjutnya kita diskusi aja dan santai-santai aja, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, terima kasih Pak. Yang salah. Tadi mulainya pakai wallahu muwaffiq juga tuh Pak yang memimpin doa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, luar biasa menginspirasi ya. Jadi membuka sebenarnya wawasan kita. Ya. Wirausaha itu apa sih? Kemudian yang kedua, apa sih yang harus dilakukan? Kenapa harus berwirausaha gitu? Jadi ada sebelum kami menseleksi Pak Irfan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin satu hal kali Pak yang sering terjadi di kita bahwa kadang padahal kita paham betul adalah pada saat kita nggak mau mencoba kan gitu Pak, itu sudah pasti gagal Pak. Tapi ada kalanya kita tadi berbicara tentang risiko dan segala macam, masih agak susah memang memulai ini Pak. Ada keyakinan bahwa apakah ini akan memberikan dampak yang bagus bagi kita semua untuk memulai dari sisi personal, kemudian dari sisi perusahaan juga, karena memang ada regulasi yang memang harus disesuaikan bahwa kita tidak boleh mengusahakan ini dan itu kan gitu Pak. Misal AP1 ada 4 usaha yang harus diusahakan, itu akhirnya digeser, hal baru adalah di anak usaha. Mungkin yang perlu di-share sedikit Pak sebelum nanti saya pilihkan beberapa pertanyaan. Gimana sih Pak meyakinkan Pak kita mau memulai Pak sebuah hal baru Pak, khususnya di kewirausahaan Pak? Ini udah langsung nanya ya? Ya, saya sambil nunggu nih Pak pertanyaannya. Oke. Bagaimana memulai hal baru ya, Pak Widana ya? Pak. Ya. Bagaimana memulai hal baru? Saya rasa apapun yang baru kan pasti akan butuh adjustment ya Pak ya. Akan butuh apapun dalam kehidupan, kalau sesuatu yang baru pasti akan ada mulai belajar dulu, pengenalan ya kan, jadi PDKT dulu. Nah itu menurut saya sama aja, itu berjalan dimanapun juga. Nah cuman kan tadi kembali kepada rumusan yang awal yang saya bilang, kalau memulai cuma sekedar mulai itu menjadi pointless tanpa kita tahu mau kemana. Ya, jadi nomor 1 untuk mulai itu harus keluar dari visinya mau ngapain, goalnya apa. Jadi harus dari goal dulu. Begitu goalnya sudah jelas, baru kita mulai. Mulainya dari apa? Saya kepengen bisnis jualan areng ekspor misalnya, karena tadi saya habis ngeliat video yang bagus sekali, ada anak umur 19 tahun udah bisa ekspor kontainer, 1 kontainer ke luar negeri. Nah sekarang ini umur dia 27 tahun, kekayaannya udah sangat luar biasa. Nah, bagaimana memulainya? Nah, tadi saya belajar gitu loh. Jadi memang hidup ini adalah tentang belajar masalahnya Pak Widana. Jadi saya kalau di rumah sering nonton video-video orang yang sukses. Itu yang memotivasi kita sebenarnya. Ya, jadi saya udah nggak pernah nonton TV, saya nontonnya YouTube. Kecuali kalau malam saya nontonnya Lapor Pak. Jadi itu menjadi penting. Nah, itu penting Pak buat ngerileksin otak Pak, karena kalau enggak susah. Nah jadi jangan serius-serius terus. Nah tadi belajar tentang mau ekspor arang, jadi saya googling, oh arang mesti begini, oh ini mesti begini gitu. Dan itu menjadi penting. Saya mau share satu cerita ya Pak. Saya tahun 2019 oleh Pak Jokowi diminta menjadi ketua tim Quick Win 5 destinasi super prioritas. Tahu nggak gara-garanya apa? Gara-garanya pagi hari saya diminta Pak Luhut paparan tentang ekonomi kreatif. Saya paparan tuh depan Pak Luhut, jam 10 pagi saya ingat banget di kantor beliau. Pak, ini begini, gini ekonomi kreatif begini. Baru juga 15 menit dipotong sama dia. Pang, kok jangan banyak omong.
kami ini tadi habis dimarahin sama Pak Presiden terkait 10 destinasi super prioritas. Itu nggak jalan. Menurut kau gimana? Nah, ditanya di tempat urusan yang nggak ada hubungannya sama ekonomi kreatif. Tapi saya di Kein ngurus pariwisata. Saya bilang, oh itu Pak, menurut saya sih nggak susah Pak. Harusnya begini Pak. Bentar Pak, saya buka filenya. Pada waktu saya buka file, saya langsung sambil mikir tuh. Ini gue ngomong apa ya? Udah. Terus udah. Nyari file. Oke nih Pak, ketemu Pak. Sambil saya nyoret-nyoret. Ngebluff aja sama Pak Luhut. Gini Pak, ini permasalahan ada begini, gini, ini segala macam. Ini masalah percaya diri. Masalah gimana kita meyakinkan orang. Ya. Jadi begitu itu Pak Luhut impress. Wah, mantap kali kau. Nanti sore kau paparan di depan meeting menteri-menteri di bawah aku. Oke Pak, jam berapa? Jam 4. Saya punya waktu sekitar 6 jam. Jadi saya 6 jam itu saya ngumpulin data aja isinya. Saya ngumpulin data, strategi begini, saya paparan tuh. 6 jam kemudian saya paparan. Ya, saya paparan di depan menteri, semua menteri, kecuali menteri pariwisata nggak ada. Ada menteri PU, ada menteri perhubungan, ada menteri LHK, ada macam-macam lah semua menteri, kecuali menteri pariwisata. Sama eselon 1. Saya paparan selama 1 jam, selesai itu semua tepuk tangan. Saya jadi bingung, anjrit, gue nggak tahu apa-apa banget tentang pariwisata, tapi gue bisa mengelabui orang-orang itu, masukin ide gue, dan semua tepuk tangan, dan Pak Luhut bilang, paten kali kau Pang. Ya sudah, semenjak itu saya diajak Pak Luhut untuk ngurusin pariwisata. Nah, ini kan nggak ada bedanya. Ini masalah yang tadi saya bilang, kita tahu visinya apa. Kalau saya tahu visinya bahwa pariwisata Indonesia harus begini, itu satu. Yang kedua, cara mendapatkannya gimana? Nah kan saya nggak tahu juga, tapi saya bisa googling. Akhirnya saya googling daerah-daerah yang menurut saya ini bakal bisa menarik gitu loh. Saya 25 tahun jadi sutradara iklan TV. Saya bikin 500 iklan TV. Jadi udah mentok di situ. Jadi sutradara iklan TV itu sudah pasti harus pandai menyulap tempat yang busuk menjadi yang menarik, ya. Nah, itulah yang saya manfaatkan untuk sebagai strategi pariwisata tadi. Nah, semenjak itu saya dikasih kesempatan ikutan ratas sama presiden, apa segala macam. Karena masalah itu tadi. Pertama, kita tahu mau ngapain, visinya, ya. Nggak masuk di akal, sesuatu yang saya tidak kuasai, tiba-tiba saya diminta oleh Pak Menko, dan saya bisa gitu. Jadi bagi saya kembali ke masalah ini tadi. Kalau memang kita tahu mau ngapain, dan kita mau berusaha untuk nyari, kita bisa buktiin kita bisa kok. Gitu loh. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, kisah saya ini bukan kisah karang-karangan, dan bukan kisah kaleng-kalengan, tapi memang bisa, dan saya yakin ini bisa juga semuanya, hanya masalah percaya diri. Kemarin, saya bicara di Tebu Ireng. Tebu Ireng itu saya diminta untuk bicara di kepemimpinan lah, ya, kepemimpinan tentang leadership. Nah, saya ngebahas masalah percaya diri. Ada beberapa hal percaya diri. Saya minta nih seluruh yang hadir. Saya bilang ini, kalian semua di sini yang paling sering dibully siapa? Wah, langsung heboh kan? Nah, maju. Yang cewek juga sama. Yang cewek yang paling sering digodain siapa? Tahu nggak saya suruh ngapain? Saya kasih ke mereka daftar list gombalan. Jadi si cowok itu ngegombal. Coba kamu ngegombalin nih cewek, nih listnya udah ada. Jadi dia ngegombal nih. Dia ngegombal, Mbak, kamu tahu nggak? Aku rela ditangkap polisi asal tuduhannya atas pencurian hatimu. Gombalan. Itu membuat orang menjadi yakin, membuat orang menjadi percaya diri. Jadi memang harus segala sesuatu itu harus punya triknya, dan kalian sendiri yang tahu caranya untuk memulai itu. Saya rasa gitu. Oke, Pak Ipang, makasih. Tadi sudah disampaikan bahwa kita harus memiliki kepercayaan diri yang kuat, ya, Pak ya. Jadi bahwa data dan segala macam harus kita pahami. Pak, kami saya nggak ngerokok Pak, tapi saya ngaikos Pak, karena kalau nggak mulut saya sepet Pak. Ya, sorry ya Pak. Jangan dilaporin ke Pak DU Pak. Biasanya kalau di Selaparang sambil ngerokok ya Pak. Gitu. Iya Pak Widana. Pak Ipang, saya punya ini nih Pak, ini anak teman-teman dari peserta Pak. Ini salah satu Pak, ini yang
teman kita yang ada di Selaparang, Pak. Ini teman-teman yang dapat beasiswa ternyata sangat tertarik tentang apa yang Bapak sampaikan. Ini dari Mbak Nuriani S. Jadi mahasiswa D3 beasiswa kita yang di Selaparang. Begini Pak, salah satu cara mengembangkan mindset entrepreneur adalah menemukan competitive advantage yang membedakannya dengan produk yang lain. Salah satunya adalah melalui brand atau merek yang kita bangun, Pak. Brand akan menjadi identitas dan menjadi penjamin kualitas dari sebuah produk. Dengan brand yang jelas tentunya akan memudahkan kita diterima oleh pasar dan akan mewujudkan customer relationship yang baik. Selanjutnya adalah, adakah tips, Pak, dalam marketing brand khususnya di masa pandemik dan era digital, Pak? Itu yang kedua, Pak. Yang pertama, sorry. Yang kedua, Pak. Dalam kaitannya dengan sustainable entrepreneurship atau wirausaha yang berkelanjutan, bagaimana cara membuat usaha yang berdasarkan period atau musim agar tetap bisa menjadi tren atau eksis, walaupun bukan lagi di periode atau musim yang sedang terjadi gitu. Kira-kira gitu Pak, ada dua Pak pertanyaan dari adik kita Pak. Adakah tips dalam marketing brand khususnya di masa pandemik dan era digital? Kemudian bagaimana memastikan yang periode atau musim itu berjalan terus Pak, walaupun nggak musim jalan gitu Pak, kira-kira Pak. Ya, saya jawab langsung. Tadi itu di situ ada pertanyaan. Tadi di atas tadi udah kelewatan tuh ya, sebentar. Kita udah pilihkan Pak, yang ini Pak. Ya, nah, tadi mirip masalahnya. Oke. Bagaimana bisa create demand ya. Saya mau ceritain satu hal. Pada waktu itu ada seorang kawan, dia jualannya, tadi dia pertanyaannya adalah bagaimana perang harga. Nah ini juga sama nih sama ini nih, masalah brand, tips marketing brand ini. Jadi seorang kawan jualan produk obat kuat, ya, untuk pria nih, khusus pria obat kuat. Dia jual harganya 3 kali lipat dari harga yang ada di Tokped atau di online lah, segala macam. Nah, strategi dia apa? Strategi dia hanya ngelokasiin iklannya di seputaran Senayan. Senayan itu komplek DPR. Dia tahu di DPR itu banyak bapak-bapak hidung belang. Ya. Jadi dia pandai sekali. Jadi dia ngebom iklan dia di semua medsos, hanya geotaggingnya di seputaran Senayan. Ya, jadi dengan itu dia bilang 350.000 dan orang pada nanya, ini harganya mahal banget. Yang lain-lain harganya cuma sepertiganya. Jawabannya adminnya cuma begini, ya Bapak mau yang obat yang asli atau yang enggak? Gitu aja. Jadi dipersepsikan bahwa lebih mahal paling asli, padahal kan enggak juga. Iya kan? Itu hanya masalah pinter-pinter kita untuk memainkan kata-kata sehingga membuat orang terpedaya. Dan laku banyak gitu loh. Ya. Jadi buat yang dengerin tuh Mas Wahyu Agustio tuh cengengesan aja itu bisa tuh Mas Wahyu jualan beginian. Nah, celah tuh banyak. Nah, brand itu adalah gimana tips marketing brand? Nomor 1, brand itu bukan merek ya. Kalian harus clear dulu bahwa brand bukan merek. Brand itu mewakili value kita apa ya. Jadi bukan cuma sekedar merek. Brand itu bagaimana saya bisa menjual besi karatan seharga 1 miliar. Nah itulah brand Ipang Wahid misalnya. Misalnya saya motret Blur ya, terus tiba-tiba Mas Lukman motret Blur. Karena saya diketahui sebagai sutradara, orang akan bilang gini, anjrit keren banget ya fotonya, artistik banget fotonya Pak Ipang. Tapi kalau Mas Lukman, lu gimana sih lu motret Blur begini, ngerti nggak? Itu perbedaan dari 2 brand. Karena Mas Lukman tidak dianggap sebagai orang yang memang mewakili karakter atau profesi sebagai sutradara atau fotografer atau orang seni gitu. Nah, itulah kekuatan dari brand. Nah, brand ini yang harus kita bangun. Memang tidak cepat membangun brand. Tapi ya ada bermacam-macam caranya. Salah satunya tadi dengan kasus yang anggota dewan tadi gitu loh, atau kasus yang tadi penumbuh jenggot tadi yang saya bilang. Nah, brand ini harus dibangun berdasarkan kepercayaan. Kalau dulu orang perang harga main brand, sekarang saya rasa enggak. Jadi yang dilihat adalah value-nya. Bagaimana kita bisa mendeliver apa yang
orang harapkan. Semakin kita bisa dipercaya, semakin kita bisa mendapatkan pelanggan dan membangun kepercayaan publik melalui brand yang kita bangun. Nah, yang kedua, bagaimana cara biar usaha bisa sustain. Nah, ini ada ya lumayan tricky. Kalau memang masih relevan, kita bangun bisnis itu kan harus relevan. Kalau kita nggak relevan, ya agak susah membangun bisnis, membangun brand untuk sebuah produk. Kayak saya nggak tahu si janda bolong itu masih in apa enggak, tapi ya gimana. Nah, misalnya yang tidak yang udah nggak musim Lebaran, ya tergantung. Kalau misalnya kita jualan kambing pada waktu mau Lebaran Idul Kurban, pasti banyak peminatnya. Tapi kalau misalnya nggak dijual itu, kan banyak cara. Bisa melalui akikah, bisa melalui tren orang suka makan kambing. Kambing ini, ya kita harus cari tahu, kambing ini gizinya tinggi, proteinnya tinggi, tapi kolesterolnya sebenarnya kolesterolnya nggak ini ya, dengan segala macam cara lah. Nah, itu memang harus disiasati bagaimana kita bisa mereka ada engagement. Nah, kunci dari semua itu adalah engagement, ya. Jadi kalau kalian sibuk aja ngomongin bahwa wah gila follower gue cuma 1.000, 2.000, nggak penting. Mendingan follower nggak banyak tapi engagement tinggi. Nah, itu engagement menjadi sangat penting karena disitulah kekuatan brand kita. Bagaimana kita bisa mendekat. Nah, kalau buat kalian-kalian yang mau belajar, saran saya bisa follow banyak beberapa orang-orang yang hebat tentang brand. Kayak Pak Subiakto, ya. Itu juga salah satu yang menurut saya ilmunya bisa dipelajarin walaupun sebenarnya dia jualan kelas ya. Tapi nggak apa-apa, ilmunya itu bagus untuk dipelajarin. Saya rasa gitu. Oke. Makasih Pak Ivan, mungkin bisa menjawab untuk adik kita Mbak Nuriani. Jadi ada dua hal terkait dengan brand, jangan salah, brand bukanlah merek. Brand ini adalah apa yang kita janjikan kepada pelanggan, kita ada value, proposition tentu berdasarkan kepercayaan Pak. Kalau Pak Ipang yang mutu ya, kayaknya Pak Ipang sengaja bikin dulu, tapi jadi saya pilihkan lagi satu pertanyaan yang berikut Pak dari teman kita yang ada di Semarang Pak Putu Irfan. Jadi Pak Ipang mau izin bertanya, lebih menguntungkan atau lebih baik mana Pak untuk memulai bisnis dengan cara franchise atau mulai dari awal membuka peluang bisnis baru, mengingat latar belakang minimnya pengetahuan tentang proses bisnis, waktu, kemudian apa keuntungan jika harus memilih waralaba Pak, dan bagaimana cara kita membedakan kebutuhan pasar yang sifatnya jangka panjang dan musiman Pak, kira-kira gitu Pak. Kayaknya beliau mau beli franchise nih Pak. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya ada kelebihan ada kekurangan ya. Kalau mulai dari franchise ya kita tahu bahwa bisa naker lah, bakalan segitu-segitu aja, kecuali memang salesnya bisa tinggi banget gitu ya dari franchise tersebut. Tapi make sure franchise itu memang benar-benar terjamin tuh bahwa lakunya bagus gitu ya. Apapun jenis franchise-nya gitu kan. Jadi kita bisa ngukur kalau dengan satu kita cobain, oh ini segini revenue yang kita dapat, streamnya sekitar segini, oke kita bikin 2, kita bikin 3, kita tekunin aja semuanya. Apapun yang saya bilang mau dimulai bisnis baru atau mau franchise nggak ada masalah, semua bisa kita lakukan, tapi harus ditekunin, jangan langsung tiba-tiba besar gitu loh. Jadi semua yang ditekunin, semua yang pakai hati itu pasti akan jadi lah. Yang nggak jadi itu apa, tahu nggak? Kira-kira yang nggak jadi, Mbak Fia kira-kira tahu nggak apa yang nggak jadi? Yang nggak jadi itu adalah Indomaret sama Alfamaret, hidup berdampingan tapi tidak pernah jadian. Sama satu lagi Pak, KFC sama McDonald Pak. Nah, tapi KFC sama McDonald nggak selalu bersebelahan. Kalau Indomaret sama Alfamaret pasti selalu bersebelahan. Tapi nggak pernah jadian. Nggak pernah jadian. Ya keren. Oke, dari Semarang kita loncat nih Pak, jauh nih Pak, dari Jayapura Pak. Ada teman kita Haryo Indrajati Pak. Jadi Pak, apa sih itu Pak sustainable dalam berbisnis gitu. Jadi terus bagaimana
kita tahu bahwa bisnis kita itu sustainable, Pak. Yang kedua, kemudian seseorang pebisnis harus tahu risiko dalam bisnisnya. Ya, jadi bagaimana sih Pak? Bagaimana kita tahu bahwa bisnis yang kita mau jalankan atau yang sedang kita jalankan ini memiliki risiko, dan bagaimana supaya memompa terus, tipsnya gimana Pak untuk tetap berinovasi dan kreatif, kira-kira gitu Pak, dari Jayapura Pak, teman-teman kita yang jauh di sana. Baik, apa itu sustainable dalam berbisnis? Ya, namanya juga sustainable ya, apapun yang sustain, yang bisa bertahan ya. Jadi ya bisnis yang bisa bertahan. Bisnis yang bisa bertahan tuh macam-macam. Apapun bisa bertahan asal dikelola dengan baik. Selama tidak ada perubahan zaman yang berarti. Saya kasih cerita ya. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu saya punya perusahaan penyewaan alat film, alat rental film ya. Jadi dari mulai kamera segala macam, yang disewa itu adalah alat kamera film, bukan kamera digital kayak sekarang. Sewanya tinggi, harga belinya juga tinggi. Kebetulan saya nggak beli sendiri, saya kerjasama dengan beberapa kawan-kawan dari luar negeri yang menitipkan barangnya di sini. Perubahan terjadi dari mulai film seluloid menjadi digital. Dalam waktu setengah tahun, itu yang tadinya luar biasa tinggi demand-nya, hilang tuh semua. Berubah menjadi semua digital. Ya. Jadi kalau ditanya sustain apa enggak? Enggak, karena ada perubahan paradigma, ada perubahan secara global terhadap industrinya sendiri. Dari yang tadinya analog menjadi digital. Jadi semua yang berhubungan sama digital, berhubungan sama analog, mati semua. Seperti halnya sekarang juga sama gitu kan. Siapa yang ngebayang bahwa yang namanya seminar atau webinar, seminar itu bisa menjadi webinar, kan nggak ada. Nah, cuman yang tadinya orang berharap dengan seminar, acara-acara kegiatan-kegiatan di hotel, kan sekarang udah nggak ada. Jadi kan bisnis yang seperti itu menjadi tidak sustain lagi. Kalau mengandalkannya kayak begitu. Airport juga sama. Kira-kira airport bakalan sustain nggak? Akan sustain, tapi mungkin tidak akan bisa seperti dulu. Kalau ditanya, kira-kira turis akan datang apa enggak? Kemungkinan besar iya, walaupun rebound-nya nggak gampang juga, nggak cepat. Tapi jenis pariwisatanya akan sama apa enggak? Saya bilang enggak. Karena itulah yang membuatnya berbeda gitu loh. Karena zamannya sudah berbeda, kebutuhannya juga berbeda, cara pandangnya berbeda. Nah itu yang menurut saya menjadi harus kita siasati gitu ya. Karena kalau tanpa itu berat sekali. Nah itu yang kita harus melihat kira-kira adjustment-nya ada di mana. Nah tadi kalau ditanyain bagaimana kita tahu resiko, namanya juga resiko ya. Semua bisnis itu beresiko. Saya kasih contoh di hatchery saya itu pada waktu awal-awal, even sampai sekarang gitu ya, itu kan membesarkan benih ya, dari mulai ngelahirin telur, larva, mereka netes, mereka membesarkan sampai saya jual di ukuran 7-8 cm. Kalau dilihat, satu ekor itu harga Rp150, ya. Rp150, murah banget. Iya, tapi dalam satu periode, saya bisa menghasilkan satu siklusnya 4 juta ekor, gitu loh, kan banyak. Iya kan? Nah, tapi karena ada satu kelalaian yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu, ada 900.000 ekor mati. Itu resiko. Iya kan? Itu resiko. Jadi ya semua bisnis apapun pasti ada resiko. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya resiko itu tidak timbul. Ya kan? Semua checklist itu harus dilakukan. Jadi manajemen produksinya seperti apa, manajemen sumber daya manusianya seperti apa. Jadi itu yang harus kita iniin ya. Jadi nah disinilah pentingnya memiliki eager yang kuat, memiliki keinginan yang kuat untuk motivasi yang kuat untuk kita memulai bisnis, itu menjadi penting. Dan kalau misalnya buat kalian, perbanyak googling, perbanyak lihat-lihat Instagram yang berhubungan sama kewirausahaan. Mau mulai dari rumah, hidroponik, monggo. Jadi tahu, oh ini kulturnya begini, segala macam. Jadi semua harus tentang belajar. Jadi waktunya, kalau tadinya kalian semua
waktunya habis buat ngeliat-liatin joget-joget di TikTok, kita bagi deh. TikTok itu ada macam-macam, nggak cuma joget-joget doang. Ada tentang pelajaran kewirausahaan, ada macam-macam lah. Dan itu di situ. Jadi pelajaran ini menarik kok. Dan atau ilmu-ilmu itu bisa didapat juga kalau sekarang ada noise.id. Noise.id itu streaming. Itu juga sama gitu ya. Itu juga ilmu tentang kewirausahaan. Banyak kok. Saya rasa asal kita mau belajar, pasti banyak gitu. Saya rasa gitu. Ya. Belajar, mau mencoba gitu ya Pak ya. Kalau risikonya ada dua kan Pak tadi Pak. Risikonya untung apa rugi? Nah, Yang kita hindari yang rugi Pak ya. Yang kita cari yang makanya mulai jangan gede-gede, dari bawah aja dulu. kecil aja dulu gitu. Pak ada 3 dan sekarang mudah-mudahan masih ada waktu Pak. Ada lagi 2 nih Pak. Saya pilihkan Pak. Saya ada satu video nanti di terakhir ya, tolong ya diputar ya. Oke, siap Pak. Dari Jayapura kita loncat ke Jakarta Pak. Nih di Jakarta Pak. Dari Pak Bayu di Trianto. Jadi banyak nih Pak. Jadi kalau saya mendapatkan suntikan dana nih Pak untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Yang sekarang nih skalanya masih UMKM Pak katanya Pak. Strateginya apakah saya harus buka cabang atau saya fokus Pak memperkuat bisnis saya yang existing? Kira-kira gitu Pak. Tergantung bisnisnya apa, kalau buka cabang atau sama existing. Nah, kalau kita merasa bahwa potensi dari tempat tersebut bisa dibesarkan, ya, jadi demand-nya masih bisa besar, saya akan fokus di situ dulu. Karena saya akan memastikan bahwa memang satu ini dahsyat nih. Karena kalau kamu buka cabang, kamu bikin permasalahan baru lagi kan? Bukan permasalahan, tantangannya baru. Karena kan itu kayak mulai dari nol lagi. Yes, kamu punya brand. Yes, kamu punya pengalaman. Tapi kan tetap di setiap daerah kan akan berbeda. Kembali kepada case saya tadi masalah ikan. Ikan itu apapun yang namanya aquaculture, itu berhubungan sama air. Ya, bisnis yang sama dijalankan di saya di Puncak dan dijalankan di teman saya di Kediri, itu hasilnya berbeda. Kenapa? Karena kualitas airnya berbeda, karena marketnya berbeda, karena hawanya berbeda. Semua itu pasti ada perbedaannya. Jadi menurut saya kalau kamu masih yakin bahwa ini akan expandable, akan lebih gampang di-expand, lebih sustain untuk diawasin di satu tempat sini, saya akan membesarkan yang sini dulu. Ya, begitu ini sudah mulai berjalan dan memang lebih semakin besar, baru kita bikin yang lain. Karena kalau enggak, konsentrasi kamu kepecah. Karena pasti akan ada permasalahan baru di tempat yang lain, walaupun kamu sudah melakukan itu sebaik apapun juga. Kira-kira gitu. Oke, berarti treatment ya Pak ya, belum tentu sama kan Pak? Nanam durian di Kediri, nanam durian di Cisarua bisa beda. Betul. Nah, demikian Mas Mas Bayu mungkin bisa menjawab. Nah, yang kelima nih Pak. Nah, selamat siang Pak Aditya Nugraha nih dari eksternal Pak. Ya. Beliau sudah bergabung dengan kita nih. Jadi beliau namanya Aditya Nugraha Pak, seorang pengusaha di bidang pariwisata atau tour and travel. Beliau bertanya bagaimana cara membangun usaha kembali di bidang pariwisata di tengah situasi seperti ini Pak, pandemi Pak. Dan inovasi atau strategi apa yang mungkin bisa saya terapkan supaya ya bisa jalan kembali nih Pak. Bisnisnya menjadi normal kembali. Karena memang pariwisata saat ini lagi berduka gitu ya Pak ya kira-kira. Gimana Pak kira-kira Pak dari pandangan Pak Irfan? Oke. Nih, saya kasih tahu. Tren wisata baru itu adalah personalized, localized, customized, and smaller in size. Ya, jadi itu yang harus dicatat ya. Coba catat sekali lagi. Jadi apapun jenis pariwisatanya itu harus yang personalized. Personalized artinya mereka lebih prefer untuk yang personal. Jadi grup-grup aja. Semakin sedikit orang bepergian, mereka semakin nyaman. Dibanding sama biasanya grup yang 100 orang, 200 orang, sekarang enggak. Paling per keluarga atau 2 keluarga, segala macam. Nah, walaupun mereka harus lebih bayar lebih mahal, nggak ada masalah, biasanya seperti itu. Yang kedua adalah localized, ya. Ini localized juga ya sama gitu loh. Jadi menurut saya localized ini menjadi penting karena menjadi lokal ya. Semuanya kalau mau pergi kemana-mana, jadi nggak terlalu yang nyebar apa segala macam. Yang ketiga adalah customize. Customize ini menjadi hal yang sangat penting karena jadi hybrid yang biasanya pagunya sudah jelas ke sini,
bisa di custom, ya. Nah, dan yang terakhir adalah smaller in size yang tadi saya bilang. Nah, kalau ditanya bagaimana cara itunya, saya kemarin ngasih tahu sama teman-teman di APH. Itu Lombok, sekali lagi karena case-nya Lombok ya. Lombok itu orang tidak ada yang tahu selain ke Mandalika, selain ke Senggigi, selain di Kota Mataram, makan ayam taliwang, atau Lombok Timur di Rinjani, kemana lagi? Padahal Lombok tuh banyak sekali. Ya. Nah, dari situ aja, kalau saya buka travel agent di situ, udah pasti saya akan compile nih. Ternyata ada spot-spot yang keren nih. Mau buat foto, orang Indonesia kalau traveling nih, catat, nomor 1 apa? Foto, selfie, Instagram, posting, itu semuanya. Nah, kekuatan dari itu semua, konten itu apa? Pasti lokasinya, pasti ada story-nya, ya. Kekuatan apapun di Indonesia sekarang ini, untuk Mas yang nanya tadi, adalah di story. The power of story. Makanya saya waktu ke Pak Jokowi, saya bilang konsep saya adalah storynomic tourism. Ya. Jadi ekonomi yang dibangun di sektor pariwisata yang berkekuatan story. Nomor 1, misalnya apa contohnya? Ada foto, kamu posting di Traveloka atau di apa namanya situs apa namanya yang di apa yang hotel-hotel tuh di DND apa? Ya, BNB. Ya. Nah, itu kalau ada foto kamar, tempat tidur, busuk deh gitu. Tawarin hotel itu, tawarin harganya 1 juta, nggak ada yang mau. Ini bintang 2 enggak, 1 juta. Tapi di bawahnya ada tulisan, di kamar ini dulu Bung Karno pernah nginep. Kira-kira mau nggak bayar tuh? Segitu. Mau. Oh, Pak. Karena ada story di balik situ. Jadi sama, saya bilang, kalau kamu mau membesarkan daerah kalian atau untuk pariwisatanya, kalian harus berangkat dari story. Ya, story-nya apa? Kira-kira di daerah yang itu kalian compile, paket 3 malam, paket 2 malam, paket 4 malam. Kemana-kemana aja, jangan terlalu mainstream. Kalian harus pergi ke sesuatu yang asik. Wah nih Pak, di sini foto ini bagus. Kalian harus customize. Kalian harus modified bagaimana caranya supaya orang tertarik mau datang. Nah ini sekarang sudah ada apa namanya media sosial yang gampang sekali mau jualan. Kalau perlu disponsor, kalian sponsor. Toh duitnya juga nggak mahal-mahal amat dengan sponsor. Nah itu akan membantu, story-nya itu yang dikuatin. Apa yang membedakan kamu? Kembali kepada tadi, competitive advantage-nya. Apa competitive advantage kalian? Dengan gue ikutan di tour kalian, apa bedanya? Wah, di tour gue, lo bisa jalan naik perahu ke sini jam tengah malam. Wah, apapun lah, ada story. Aku akan bawa ke tempat-tempat yang orang lain nggak akan pernah bisa temuin. Itu ada story semuanya, dan itu kekuatannya. Itu yang akan membedain kalian dengan yang lain. Dan ini berlaku untuk semua produk, bukan cuma pariwisata aja. Story, the power of story itu menjadi penting. Makasih Pak Ivan. Jadi saya teringat Pak, di Denpasar itu dulu kalau orang mau belanja oleh-oleh Pak, itu harus ke Sukawati Pak, di Guam. Tapi Krishna gitu, Krishna itu dengan apa namanya kekuatannya dia membuat yang namanya pusat oleh-oleh, Pak. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada panas-panasan, sejuk, ber-AC 24 jam lagi. Ya jadi mempermudah orang, akhirnya ada story-nya di sana. Makanya kalau nggak ke Bali, nggak ke Krishna gitu kira-kira. Ya. Kemudian satu lagi, orang dulu nggak berpikir Pak, kalau bikin pusat oleh-oleh itu di pinggir jalan Pak, tapi dia bikinnya di tengah sawah Pak. Untungnya di mana ternyata? Orang makin banyak Pak ternyata di sana. Nah itulah contoh-contoh mungkin ya Pak ya, yang bisa kita lihat untuk apa namanya, untuk belajar terkait dengan bagaimana bicara penjualan dan segala macam. Ya itu makanya pentingnya inovasi, pentingnya disruption itu adalah itu. Jadi memudahkan apa yang selama ini susah, menggampangkan apa yang selama ini sulit gitu aja. Iya, oke. Saya pikir 1,5 jam Pak luar biasa, menginspirasi beberapa pertanyaan juga sampaikan.
nanti satu video dari Pak Ivan nanti terakhir, tapi saya coba simpulkan sedikit ya Pak, Bapak Ibu sekalian peserta webinar kita pada siang sampai sore hari ini, bahwa bicara tentang kewirausahaan, ada beberapa catatan di saya yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi. Sesulit apapun kondisinya, walaupun berdarah-darah begitu, pasti ada sebuah peluang dan harapan yang ada mengikuti di sana, sepanjang kita paham betul potensi yang ada, kemudian kita mau mencoba berbuat, kemudian tentu sebelum memulai ini pastikan sasarannya apa, pahami bisnisnya, pahami risikonya, kemudian berikutnya jangan takut beride gitu ya Pak ya, tapi pastikan idenya bisa di apa namanya gitu. Memulailah dari yang kecil, sekalipun itu tidak cukup banyak gitu, dari kecil menjadi besar. Tentu sebelum memulai tolong untuk kumpulkan data gitu kira-kira, kemudian awali dengan research, kemudian pastikan apa yang kita kerjakan ini yang kita cintai dan betul-betul bermanfaat. Dan kemudian satu lagi bagus tuh Pak, jadi buatlah apa yang bisa dijual ya Pak ya, bukan menjual apa yang kita buat, agak susah memang. Saya pikir itu Pak untuk paparan dan tanya jawab kita sampai 1,5 jam ini. Sebelum nanti kita lanjut, ada satu video dari Pak Ipang yang sebelum video, saya mau nyapa nih di AP1 Poin ini ada Mbak Fitra Guntari. Wow, Mbak Fitra. Tuh, kaget kan dia langsung. Di manakah itu? Halo, bisa di-pin. Mbak Fitra denger nggak? Halo. Wah, langsung hilang malah. Enggak ya? Oh, ada. Mbak Fitra. Mbak Fitra, saya mau kasih pertanyaan nih. Ya. Sama yang lain juga boleh. Jadi saya mau ngasih pertanyaan. Saya pernah bilang sama Pak Sandi nih. Pak Sandi ini kan pelari kan ya? Tahu kan kalau Pak Sandi ini kan pelari kan? Iya, pelari. Mbak Fitra di-unmute, Mbak Fitra. Mbak Fitra. Nah, Halo. kan Pak Sandi ini kan terkenal dia sebagai pelari. Terus saya bilang sama Pak Sandi, Pak Sandi, saya lebih suka berjalan daripada berlari. Kira-kira Mbak Fitra tahu nggak kenapa saya lebih suka berjalan dibanding berlari? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah semuanya. Ayo Mbak Fitra. Atau yang lain, kalau ada yang tahu, bisa jawab. Saya kasih hadiah, vouchernya 500.000. Wow, ayo. Ayo Pak. Tes. Siapa nih? Siapa yang tahu? JM boleh nggak nih JM nih? Halo. Masa JM kelasnya 500.000? Halo. Siap. Pak Irwan. Siapa ini? Siapa? Nur, apalagi Ada nih? 3 yang raise hand tuh. Siapa tuh? Mbak Fitra dulu tuh yang tadi udah ditanyain. Mbak Fitra dulu nih, Mbak Fitra. Kalau nggak bisa dioper siapa gitu? Pertanyaan Mbak Fitra jawab. Izin Pak, karena mempunyai kaki dan hemat tenaga. Ah, salah. Ya. Oh, ada 4 yang raise hand. Siapa tuh? Izin Pak, izin Pak, Siapa itu? izin Pak. Siapa nih? Triodi Rian Mumpuni Pak. Siapa? Triodi Rian Mumpuni. Oke, Triodi. Ayo, Iya. mukanya di mana nih Karena mukanya? hidup Munculkan itu- dulu. Izin Pak, karena hidup itu bukan pelarian tapi perjalanan. Jadi harus menikmati. Hebat, betul sekali. Karena saya suka perjalanan, bukan lari, karena hidup itu adalah tentang perjalanan, bukan pelarian. Wah, langsung nanti dikasih vouchernya tuh. Saya kasih loh. nggak boleh Ya, apa. terima kasih Pak. Alhamdulillah. Apalagi lari dari tanggung jawab. Itu. Ntar langsung di chat ke saya aja tuh, gimana caranya tuh. Oke, Mbak Triodi, nanti ada voucher 500.000 dari Pak Ipang.
Ya. Siap Pak, terima Oke, kasih banyak baik. Pak. Terima Dipotong kasih, pajak Raja. dan dipotong Nggak ada panitia. dipotong pajak. Sebelum nonton video, sebelum ditutup, saya cuma mau nambahin satu. Apapun yang kita lakukan setelah ngomongin dengan hati, saya dan kawan-kawan yang lain meyakini bahwa ada dua hal ya yang penting. Yang pertama adalah blessing dari orang tua. Ya, jadi banyak-banyakin tuh minta orang tuanya untuk bantu berdoa. Ini zaman lagi susah. Jadi orang tua diminta untuk selalu berdoa. Itu satu. Yang kedua adalah perbanyak sedekah. Bagi saya sedekah itu adalah kunci banyak hal. Jadi mudah-mudahan segala permasalahan yang sedang kita hadapi, di samping kita berusaha, kita ikhtiar apapun, jangan lupa sedekah, jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan insya Allah kita akan segera kembali ke jalur yang sebagaimana mestinya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah, kita tutup dengan video tadi, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup video kali Pak, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Ipang, mungkin bisa dibantu, bahwa hari ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada Pak Ipang, kami sudah menyampaikan sebuah plakat ke Pak Ipang. Ini ya sudah diangkat oleh beliau sebuah wayang dan saya pilihkan karakternya adalah Arjuno Pak. Di Arjuno kenapa saya pilihkan dan berikan kepada Pak Ipang, karena saya melihat karakter kebijakan, kemudian berani. Tadi sudah cerita beliau mau mencoba, yang penting kita coba, masalah untung rugi belakangan gitu. Kemudian cerdas, bahwa ini saya melihat bahwa Pak Ipang dalam posisi tadi belum kuliah aja sudah mulai itu wirausaha. Ayo bagi kita yang sudah punya modal, sudah punya tabungan gitu, kenapa nggak berani gitu. Jadi beliau cerdas juga karena Arjuna adalah tokoh yang cerdas. Saya pikir adalah sangat cerdas karena beliau banyak pemikiran-pemikirannya yang bisa diberikan kepada perusahaan maupun organisasi dan teliti. Nah, beliau sangat teliti betul melihat potensi yang ada dan segala macam. Dan tentu nih Pak, karena tadi Bapak cerita lebih besar Bapak bekerja dengan orang-orang yang umurnya di bawah 35 gitu. Tentu untuk menjaga pres gitu kan, paras menawan ini penting gitu Pak. Jadi betul juga nih untuk menjaga tubuh supaya sehat dan segala macam, inilah yang membuat kenapa saya pilihkan Arjuna Pak. Mudah-mudahan berkenan Pak Ipang atas apa yang kami sampaikan ke Pak Ipang, dan ini ucapan terima kasih kami kepada Pak Ipang dari seluruh tim. Sampai berikutnya kami putarkan sebuah video. Saya gara-gara Arjuna, saya dapat pantun menutup Pak. Ya, langsung dapat. Pantun penutupnya, mau beli mukena, ketemunya Armani. Cakep. Jadilah seperti Arjuna agar kita selalu berani. Iya. Oke, 2 menit tuh Pak, dapat Pak, harus kreatif Pak. Kalau 2 menit Pak Ipang dapat nih, Pak Ipang betul-betul yang memang betul-betul kreatif ini, orang seni kalau begitu. Orang seni nggak nunggu-nunggu Pak lama-lama. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya satu buah video terakhir dari Pak Ipang bisa kita putar sebagai tambahan dari pemaparan materi dari Pak Ipang. Amir, silakan. Suaranya? Banyak kesempatan, nggak cuma jadi YouTuber. Bener, sebenarnya banyak. Yang susah itu kemauan. Kalau aku tuh punya quote favorit. Kalau kamu nggak mau, akan punya 1000 alasan. Kalau kamu mau, akan ada 1000 jalan. Jadi kalau aku bilang, kadang-kadang anak muda sekarang suka bilangnya nggak punya modal, nggak punya ini. Padahal kan sekarang tuh ada teknik namanya reseller. Istilahnya kalau bahasa orang sekarang, bahasa kerennya makelar lah. Kan ada juga reseller yang harus beli barang, ada juga yang nggak beli. Itulah awal mula aku bisnis dulu. Pertama kali dulu aku bisnis punya modal itu dari jadi makelar. Tapi kan itu nggak ada salahnya, itu udah bagian dari usaha.
Ya orang kan modal itu apa aja sih? Kemauan, duit, tenaga gitu. Kalau kita duitnya nggak punya, kita punya kemauan sama tenaga, ya manfaatin tenaga kita gitu. Tenaga itu bisa apa? Berjalan, nyari pembeli, bantuin dia, kita dapat jadi makelar. Atau kita jualin, Pak, ini saya belum punya modal, boleh nggak saya jualin barang Bapak? Kita fotoin aja, kita jualin laku, kamu dapat untung. Ya itulah intinya. Kalau orang itu mau banget, nggak ada yang impossible. Gitu. Semua orang bisa dan semua anak muda bisa. Nanti panjangnya ada di Om Hasan. Oke, demikian terakhir video dari Pak Ipang untuk kita semua sebagai penyemangat di siang sampai sore hari ini. Materi sudah disampaikan, pertanyaan sudah juga diberikan tanggapan dari Pak Ipang. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua pada siang hari ini. Sekali lagi kepada 5 pemenang untuk pertanyaan dan 1 pemenang gombalan, nanti hubungi panitia, segera kirimkan nomor teleponnya untuk bisa dikirimkan hadiah 100.000 dan 500.000 ya Pak? 500 dong. Oh 500 gitu. Masa komisaris kasih 100? Biar semangat. Oke. Saya kira demikian Pak Ipang, sekali lagi terima kasih dari kami semua, AP1 Group dan Bapak Ibu yang dari eksternal juga yang bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan Pak Ipang berkenan lagi nih. Gitu. Jangan kapok-kapok Pak, kena 500 gitu. Jadi kita undang. Karena ada 1 juta yang berikutnya. Iya. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, sekaligus mohon maaf apabila ada yang kurang dalam sesi penyampaian dan sampai terakhir. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Lukman, MC kita. Monggo Mas Lukman. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ipang dan Pak Widana. Sangat menarik sekali pembahasannya tadi. Sungguh-sungguh menginspirasi, terutama bagi peserta yang sudah punya usaha maupun yang akan merintis usaha. Bahkan ada yang belum kepikiran sama sekali mau usaha, mungkin dengan pembahasan webinar kali ini, besok langsung mau buka usaha. Oke, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, kita sudah sampai di penghujung acara. Oh iya, saya lupa juga untuk mengucapkan selamat kepada para peserta, 5 orang penanya tadi yang mendapatkan hadiah saldo link aja ya. Selamat. Memang kita sengaja kasih saldo link aja buat modal buka usaha sesuai dengan tema webinar kali ini. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Ada tamu di rumah Anya, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Ipang. Ya. Jadi saya cerita. Mantap CFE. Pak Doni, terima kasih Pak Doni.